Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dengan janji sebelumnya, yaitu membahas AKM pertama. Sekarang kita akan membahas soal AKM yang kedua gitu ya. Di AKM kedua soal numerasinya lebih sedikit ya dibanding dengan AKM yang pertama, hanya memiliki tipe soal yang berbeda. Oke, kita membahas mulai dari yang pertama. Soal pertama kita di sini bahas materi statistika ini ya. Materi statistika khususnya adalah diagram batang. Kalian di jenjang SD sudah pernah diajarkan. Cuma nanti akan dibahas lebih detail di kelas 7 sudah dikenalkan juga ya. Di kelas 8 juga nanti ada materi statistika. Ya, di sana ada pernyataan ya. Kemudian nanti ada pertanyaan yang di sana. Kemudian untuk yang pertama ini coba dicek. Keterangannya adalah sampah anorganik lebih lama terurai dibanding dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit stainless. Ini gunanya ya. Lebih lama dari plastik tapi kurang dari kulit stainless. Pertanyaannya, berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Kenapa yang mungkin? Kalau kita cek di sini perbandingan waktu dekomposisi dari sampah organik dan anorganik. Satuannya ada yang minggu, bulan, kemudian yang di sini satuannya tahun gitu kan ya. Seperti plastik misalkan di sini ya, 400 tahun contohnya. Ada yang disajikan tabel, ada yang disajikan diagram batang. Keterangannya adalah popok ya. Itu lebih lama dari plastik ya. Kita ketahui plastik di sini 400 tahun. Kemudian waktu dekomposisi untuk kulit sintetis adalah ini. Kalau kita cocokkan di sini 500 tahun ya. Berarti rentang waktu dekomposisi popok adalah antara 400 sampai dengan 500 tahun ya. Maka yang cocok di sini adalah jawaban yang D. Gitu ya. Oke, gampang untuk nomor 1 ya. Sekarang kita ke nomor 2. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Kemudian dia menceritakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A dengan diagram B. Jadi seperti ini. Kemudian pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah kira-kira yang koreksi yang benar dari tabel diagram batang yang dibuat oleh siswa ini gitu ya. Ya. Kalau kita lihat di diagram ini, waktu dekomposisi antara tisu dan kulit jeruk itu sama ya, sama-sama 5. 5 apa? Belum ada keterangan di sini kan ya. 5 tahun, 5 bulan, atau 5 minggu kah? Padahal kalau kita cek clue di atas, ya kan ini soalnya ini kan ya. Setelah siswa membaca tabel atau diagram di atas, keterangannya adalah waktu penguraian dari sampah organik itu berbeda dengan penguraian sampah yang organik. Kita ketahui kalau kulit jeruk di sini adalah sampah organik, kemudian tisu adalah sampah anorganik. Seharusnya tidak sama-sama 5. Maka koreksi dari pilihan ini yang paling tepat adalah jenis material kurang ya. Satuan unit waktu juga satuan unit waktu ya. Jadi di bagian sumbu Y ini, bagian satuan unit waktu, kemudian tinggi diagram batang yang ngaruh, kemudian titik 0 dari sumbu diagram juga ngaruh ya. Maka yang lebih tepat adalah yang pilihan B, yaitu perhatikan satuan unit waktu. 5 ini 5 apa? Tahun, bulan, atau minggu? Tentu berbeda antara kulit jeruk dan tisu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, masih seputar diagram batang dan tabel ini. Pertanyaannya adalah pilih setuju atau tidak setuju dan diminta untuk menjelaskan. Ada keterangan seperti ini. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik. Mau digabungkan waktunya. Dan Bu Guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran Ibu Guru? Yes. Guru tersebut menyarankan bahwa tidak menyarankan ya
yang akan dilakukan siswa ini, yaitu menggabungkan antara waktu atau diagram dari sama organik dan organik. Misalkan di sini ada tisu tadi ya, kemudian di sini ada jeruk. Kalau kita cek sama-sama 5 kan ya. Kemudian yang lainnya ya, popok dan yang lainnya, yang jelas menggabung antara sampah organik dan anorganik. Tentu kita sepakat dengan yang disampaikan guru ya, agar tidak melakukan hal tersebut. Contohnya adalah sama seperti dengan soal sebelumnya, hampir sama. Contohnya adalah di kasusnya misalkan sampah organiknya kulit jeruk dan sampah anorganiknya adalah tisu. Kalau kita menggabungkan sama-sama 5, maka kendalanya adalah di satuan waktu. Maka jawaban kita adalah setuju ya, setuju dengan saran yang disampaikan oleh guru. Kita tuliskan di sini setuju. Kemudian kita tuliskan alasannya. Karena tadi adalah masalah satuan waktu. Oke, gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, jadi kalau jawaban jelaskan ini kalau sudah mencakup poin ini sudah dianggap benar ya. Yang jelas setuju dengan alasan yang menyangkut masalah satuan waktu. Oke, kemudian kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 4 masih diagram batang. Di sini dibuat oleh seorang pemilik toko beras. Ya, kalau langsung kita baca diagram batangnya, ada keterangan di sana bahwa diagram batang ini merupakan jenis-jenis beras ya. Ada beras IR46, IR42, Rojo Lele, kemudian Pandanwangi dan beras merah. Kemudian ada 2 batang di sana. Di sini ada keterangannya ya. Yang warna biru ini persediaannya, yang warna apa ini? Orange ya. Ini adalah beras yang terjual. Langsung kita ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan banyak beras yang terjual, berarti kita fokus ke batang yang orange ya. Perbandingan paling sederhana. Oh maaf, kita jawab ini sudah. Nomor 4 kelewat ya. Pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual adalah fokus ke yang orange, yang paling tinggi yaitu adalah beras Rojo Lele ya. Yang orange ya, karena keterangan diagram batang untuk yang warna orange adalah beras yang terjual. Maka jawabannya untuk nomor 4 ini adalah jenis beras Rojo Lele yang paling banyak terjual. Kita lanjut ke nomor yang 5. Sama, kita fokus ke beras yang terjual. Pertanyaannya adalah perbandingan IR46. Perbandingan paling sederhana ya. Paling sederhana antara beras IR46 dan Pandanwangi. Kita cek. IR46 yang terjual adalah 180. Dibandingkan dengan Pandanwangi yang terjual adalah 380 ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan paling sederhana IR46 dan Pandanwangi ya. IR46 kemudian Pandanwangi 380. Kita sederhanakan, kita bagi 10, 18 per 38. Lanjut kita bagi 2 masing-masing pembilang dan menyebutnya, dapat 9 dan yang bawah 19. Sudah mentok ya. Ya, jadi perbandingannya adalah 9 per 19, perbandingan yang paling sederhana. Oke, lanjut ke soal yang terakhir ya. Ini kaitannya dengan sudut juga ya, sudut dan bangun datar ya. Berbagai jenis bangun datar di sana ya. Dan garis juga ya. Kalau kita cek di sini, kita centang ini benar atau salah. Pernyataan yang pertama, panjang AB sama dengan panjang CD. AB sama dengan panjang CD. Apakah benar atau salah? Nah, kalau kita amati antara AB dan CD, ya kan ya, ini merupakan bangun segi 4 ya, yang saling sejajar ya. Saling sejajar. Maka kalau clue-nya adalah saling sejajar, ya, maksudnya ini ya, DA sejajar dengan BC dan DC sejajar dengan AB. Kalau saling sejajar maka DC haruslah sama dengan AB. Kenapa? Andai kata misalkan CB nggak sejajar dengan AD, contohnya ini CB ya, CB terbalik ya, ini C, ini B, kemudian di sini A, ini D. Andai kata tak sejajar, contohnya seperti ini. Nah, antara AD dan CB nggak sejajar ya, otomatis panjang CD dan AB sudah berbeda. Karena kita lihat bahwa
Kalau jemuran logikanya nggak mungkin salah satunya lebih panjang ini kan ya. Pasti dia sama gitu kan ya. Boleh pakai itu juga. Maka jelas pernyataan ini untuk yang pertama adalah benar ya. Alasannya salah satunya tadi ya, segi empat yang saling sejajar. Berikutnya panjang PH dan panjang SR. PH dan SR. PH. PH SR. Kalau kita cek, kalau kita lihat ini merupakan bangun. Ya benar sekali yaitu belah ketupat. Ya. Kalau sifatnya belah ketupat adalah ya betul sekali semua sisinya sama panjang ya. Bedanya dengan persegi, kalau persegi memang semua sisinya sama panjang, hanya saja sudutnya 90 derajat. Kalau belah ketupat sudutnya selain 90 derajat, tapi dengan panjang sisi yang sama. Ya, panjang sisi yang sama. Maka dia masuk dalam jenis belah ketupat. Sehingga pernyataan bahwa panjang PH sama dengan panjang SR itu adalah pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar karena dia masuk dalam bangun belah ketupat. Lanjut yang terakhir, jarak H ke S sama dengan jarak B ke C. Kalau kita cek H ke S ya, H ke S ini merupakan diagonal dari belah ketupat ya. Ya. Ini apakah sama dengan jarak dari B ke C? Kalau kita cek B ke C. Nah, sini B ke C ya. B ke C. Ini sudah jelas berbeda bangun ya. Seharusnya tidak dapat kita tentukan hubungannya. Belum bisa kita tentukan hubungan panjangnya karena tidak ada keterangan berapa sentikah panjang dari salah satu sisinya. Namun dapat ditentukan dari bangun datar yang terbentuk. Sisi BC ini miliknya AB, AD ini kan ya. Maka jelas sama dengan AD, cuma belum tentu atau belum jelas sama dengan SG. Kalau dihubungkan lebih tepatnya, SG ini lebih tepat dengan panjangnya si TB ini ya. Karena sama-sama diagonalnya ya, SG sama dengan TB, sama-sama diagonal yang vertikal maksudnya kayak gitu. Oke, sehingga pernyataan yang ketiga, jarak H ke S sama dengan jarak B ke C adalah salah karena berbeda jenis bangunnya. Oke, sekian bahasan mengenai soal AKM yang kedua ya. Bahasannya tadi adalah mengenai bangun datar sudut, kemudian ada juga mengenai diagram batang dan tabel ya. Kemudian ada di sana menggunakan istilah-istilah yang muncul di sains atau IPA ya, contohnya dekomposisi ini ya, sama organik dan anorganik juga sudah dijelaskan di sana. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah kesempatan nilai benar ketika mengerjakan soal AKM berikutnya. Kurang lebihnya Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.